Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Rendini dengan NIM C1B020085. Saya dari kelas R004 Prodi Manajemen Angkatan 2020. Dan hari ini saya akan mempresentasikan materi mata kuliah pengantar akuntansi dengan judul materi Jurnal Penyesuaian Kembali. Pertama, pengertian jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah jurnal yang dibuat pada awal periode berdasarkan jurnal penyesuaian periode sebelumnya. Tujuannya untuk menghindari double pencatatan dan agar pencatatan beban dan pendapatan dilakukan secara sesuai dengan yang sebenarnya. Fungsi dari jurnal pembalik. Adapun fungsi yang dibuatnya antara lain untuk yang pertama, mempermudah pencatatan transaksi pada awal periode akuntansi yang baru, terutama yang berhubungan dengan ayat jurnal penyesuaian. Kedua, menyederhanakan penyusunan jurnal pada periode akuntansi berikutnya. Jurnal pembalik dapat memberikan manfaat bila perusahaan membuat ayat jurnal yang jumlahnya banyak. Ketiga, meminimalkan kesalahan atau kekeliruan yang mungkin bisa terjadi, seperti menghindari pengakuan biaya atau pendapatan yang double karena penyusunan ayat jurnal penyesuaian. Akun yang dibutuhkan pada jurnal pembalik ini, tidak semua akun dalam jurnal penyesuaian membutuhkan jurnal pembalik. Tanda-tanda suatu akun jurnal penyesuaian yang membutuhkan jurnal pembalik itu adalah apabila suatu akun jurnal penyesuaian memunculkan akun real yang baru atau belum terlihat di neraca saldo. Beberapa akun jurnal penyesuaian yang membutuhkan jurnal pembalik antara lain: yang pertama itu beban yang masih harus dibayar. Yang kedua, beban yang masih harus dikeluarkan atau dibayar oleh perusahaan pada akhir periode akuntansi, sehingga beban tersebut masih akan berlanjut pada periode akuntansi berikutnya. Ketiga, beban yang dibayar di muka jika tercatat sebagai beban. Dan keempat, beban dibayar di muka adalah beban yang sudah dibayarkan namun belum dicatat sebagai beban pada periode tersebut. Beban dibayar di muka ini biasanya terjadi jika perusahaan membayar biaya transaksi dari pengeluaran perusahaan untuk periode tertentu. Lalu ada akun pendapatan yang masih akan diterima. Lalu ada pendapatan yang masih akan diterima merupakan pendapatan yang sudah terjadi namun karena beberapa alasan belum diakui sebagai pendapatan suatu perusahaan. Lalu ada juga pendapatan yang diterima di muka jika tercatat sebagai pendapatan. Lalu pemakaian atas perlengkapan bila tercatat sebagai beban. Contoh dari transaksi itu, yang pertama, beban dibayar di muka. Beban telah dibayar terlebih dahulu atau dicatat sebagai beban. Jadi dibuatkan jurnal pembalik agar menjadi sewa dibayar di muka atau menjadi harta. Lalu ada dua, pendapatan diterima di muka. Pendapatan sewa yang belum direalisasikan akan dicatat sebagai pendapatan. Di sini jurnal pembalik dibuat untuk menjadikan pendapatan sebagai sewa diterima di muka. Ketiga, beban yang belum dibayar. Misalnya pada 31 Desember 2017 terdapat gaji untuk bulan Desember yang belum dibayar perusahaan dengan rincian dana sebagai berikut. Untuk karyawan bagian penjualan sebesar Rp 1.750.000 dan untuk karyawan bagian kantor sebesar 1.500.000. Lalu ada beban pendapatan yang belum diterima. Misalnya, setiap tanggal 1 Mei dan 1 November, perusahaan menerima bunga sebesar Rp600.000. Ayat jurnal penyesuaian yang dibuat pada 31 Desember 2017 yaitu. Jadi kesimpulannya adalah pengertian jurnal pembalik adalah jurnal yang dibuat pada awal periode berdasarkan jurnal penyesuaian periode sebelumnya. Beberapa hal yang perlu jurnal pembalik jika ada: A. Beban yang masih harus dibayar. B. Pendapatan yang masih harus diterima. C. Beban dibayar di muka menggunakan pendekatan beban. Lalu D. Pendapatan diterima di muka menggunakan pendekatan pendapatan. Sekian presentasi untuk materi kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.